Selamat pagi para peserta didik SMK Kristen Pedan Teknik Pemesinan kelas 12. Selamat bertemu kembali pada pelajaran jarak jauh hari ini. Sebelum kita mulai PJJ, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Para peserta didik, pada mata pelajaran teknik pemesinan bubut hari ini kita akan belajar bersama tentang teknik pembubutan eksentrik atau teknik pembubutan dengan beda titik pusat. Maka dari itu, karena pentingnya materi pada hari ini, saya sungguh berharap kalian dapat mengikuti sebaik-baiknya. Silahkan diikuti dengan baik. Segera akan saya jelaskan tentang teknik pembubutan eksentrik. Teknik pembubutan eksentrik itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cekam atau cak. Bisa dilakukan dengan cekam rahan 3 otomatis, ya, yang biasa kita gunakan itu, atau dengan cekam rahang 4 independen. Cekam rahang 4 independen yang berarti kalau satu rahangnya diputar, rahang lain tidak ikut berputar, itu namanya cekam independen. Hari ini kita akan belajar membubut eksentrik, tapi satu materi saja, yaitu membubut eksentrik dengan cekam rahang 3 otomatis. Untuk cekam rahang 4 independen akan kita bahas minggu depan. Ya, hari ini kita akan membubut eksentrik dengan cekam atau cak rahang 3 otomatis. Silahkan diikuti dengan baik. Nah, ini langkah-langkah membubut eksentrik dengan cekam rahang 3. Kalian perhatikan ya, yang pertama adalah tentu saja membaca gambar kerja. Yang kedua, ini yang penting, dan perhitungannya itu kalau saya perhatikan setiap ujian nasional itu selalu keluar, yaitu menghitung ketebalan ganjal pada waktu pembubutan eksentrik dengan cekam rahang 3. Lalu yang ketiga, yaitu memotong bahan atau benda kerjanya. Lalu memotong bahan untuk pengganjal. Jadi ganjal ini tidak disiapkan karena tentu saja bubut eksentrik satu dengan lainnya, kalau beda gambar kerja, ganjalnya pun juga akan beda. Makanya pengganjalnya ini, paralelnya ini, itu harus dibuat sendiri dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Lalu selanjutnya yang kelima, yaitu memproses pembubutan pada mesin bubut seperti biasanya. Selanjutnya atau yang terakhir dilanjutkan dengan finishing. Ini beberapa langkahnya seperti itu para peserta didik. Selanjutnya mari kita perhatikan gambar kerjanya. Silakan dilihat sebaik-baiknya ya, biar kalian paham tentang pembubutan eksentrik. Silakan diperhatikan, gambar kerjanya akan saya jelaskan. Nah, ini kalian perhatikan, ini gambar kerja pembubutan eksentrik. Untuk membubut eksentrik kita perlu tahu beberapa variabel yang ada pada gambar kerja atau pembubutan eksentrik itu sendiri. Yang pertama kita harus tahu adalah, perhatikan ya, yang pertama kita harus tahu adalah titik pusat utama dari benda kerja itu. Titik pusat utama dari benda kerja itu. Mana titik pusat utama dari benda kerja itu akan saya tunjukkan, saya besarkan ya, kalian lihat titik pusat utama pada gambar kerja itu. Nah, ini adalah titik pusat utama, ya, titik pusat utama pada benda kerja sebelum kita bubut eksentrik. Nah, itu titik pusat utamanya itu ya, kalian perhatikan. Seperti biasa titik pusat benda kerja utama itu ya seperti biasa kalau kalian membubut itu. Lalu yang kedua yang harus kalian tahu adalah titik pusat eksentriknya. Titik pusat eksentriknya itu jelas berbeda tempat dengan titik pusat utama benda kerja tadi. Nah, ini kita perlu tahu di manakah titik pusat eksentriknya, tapi masih dalam satu benda itu. Silahkan kalian lihat. Nah, ini yang ditunjukkan ini adalah titik pusat eksentriknya di atas titik pusat utamanya tadi. Tapi titik pusat eksentrik itu bisa saja di bawah, jadi bisa di atas bisa di bawah, cuma pas gambar itu saja yang di atas. Nanti contohnya saya buat yang di bawah lah biar bisa komplit ya. Yang jelas tempatnya beda dengan titik pusat utama. Huruf E itu adalah jarak antara titik pusat utama ya dan titik pusat eksentriknya ya.
Nah, huruf E itu yang harus kalian ketahui yang ketiga. Nah, yang harus kalian ketahui yang ketiga itu adalah huruf E. Itu didapat dari mana? Didapat dari perhitungan nanti. Jadi perhitungannya itu ada dua, menghitung ganjal dan menghitung jarak itu, ya. Nah, selanjutnya ganjal. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar tentang menghitung ganjal supaya proses pembubutan eksentriknya dapat berjalan dengan baik dan hasil bubut eksentriknya pun sesuai dengan tuntutan yang ada pada job sheet. Ya, kita hari ini fokus akan belajar tentang menghitung ganjal untuk pembubutan eksentrik pada cekam rahang 3 otomatis. Oke, para peserta didik, itu keempat hal tentang variabel-variabel yang ada pada teknik pembubutan eksentrik dengan metode pemberian ganjal atau paralel waktu proses pembubutan eksentrik, karena pembubutan eksentrik yang kita pelajari hari ini itu akan dilaksanakan atau dilakukan pada cekam rahang 3 otomatis, maka perlu paralel atau ganjal yang harus kita buat sendiri dan kita hitung sendiri. Mari kita perhatikan bersama-sama bagaimana cara menghitung ganjal tersebut. Perhatikan dengan baik ya. Nah, silakan kalian perhatikan gambarnya. Ganjal ini kita simbolkan dengan huruf X kecil ya. Kalian lihat, kita simbolkan dengan huruf X kecil. Lihat, ganjalnya, tebalnya ganjal itu. Perlu kalian perhatikan bahwa ganjal itu yang kita simbolkan dengan huruf X ya, tebal ganjal itu yang kita simbolkan dengan huruf X itu lebih kecil dengan jarak antara titik pusat utama dan titik pusat eksentriknya yang tadi kita simbolkan dengan huruf E. Oke, para peserta didik, saya akan jelaskan sejelas-jelasnya, semoga kalian paham. Saya minta diperhatikan ya penjelasan untuk menentukan jarak atau tebalnya ganjal atau paralel atau support pada saat pembubutan eksentrik dengan cekam rahang 3 otomatis. Silakan diperhatikan. Nah, itu rumusnya kalian perhatikan. Yang kita blok merah dengan huruf X itu yang akan kita cari nanti, yang akan kita cari. Jadi rumusnya ini kalian perhatikan. X sama dengan E plus A. Maka kita harus tahu dulu A-nya berapa. Nah, A itu apa toh? A itu salah satu variabel yang digunakan untuk menghitung atau mencari tebal support. Nah, cara menghitung A adalah A sama dengan R kuadrat di akar dikurangi kurung buka 0,086 kali E kurung tutup dikuadratkan dikurangi kurung buka R kecil ya dikurangi E per 2 kurung tutup, di mana X adalah tebal support atau tebal ganjal atau tebal paralel, E adalah jarak eksentriknya, dan R adalah radius dari diameter utama terbesar atau diameter benda kerjanya sebelum di eksentrik ya. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, biasanya di job sheet itu sudah disampaikan atau dituliskan jarak antar titik pusat. Jadi jarak eksentriknya itu sudah dituliskan atau sudah disampaikan di job sheet. Masalahnya kalau jarak itu belum dituliskan atau belum disampaikan, kita juga harus tahu cara menghitung jarak titik pusat benda utama dan jarak titik pusat eksentriknya. Jadi jarak antar titik pusat itu kita juga harus tahu cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya adalah seperti ini, kalian perhatikan. Jika ada contoh job sheet membubut eksentrik seperti pada gambar tersebut, kalian perhatikan. Diameter utamanya atau diameter benda kerjanya lingkaran besar itu adalah 52 mm.
Lalu diameter hasil bubut eksentriknya adalah 23 mm dan jarak antara tepi bawah diameter besar dan tepi atas diameter kecil atau diameter eksentriknya adalah 30 mm. Maka bisa kita hitung X. Nah, X-nya itu jarak antara titik pusat utama benda kerja yang besar, yang lingkaran besar itu, dengan titik pusat eksentrik benda yang lingkaran kecil itu loh. Jadi satu benda itu ada dua titik pusat. Yang benda utama punya titik pusat sendiri, yang eksentrik punya titik pusat sendiri, tapi itu dalam satu benda kerja, bukan dua benda kerja, yaitu dalam satu benda kerja yang mempunyai dua titik pusat. Nah, jarak dua titik pusat itu yang akan coba kita hitung. Sekarang akan coba kita hitung, dan gunanya nanti untuk, kalau sudah tahu ya berapa jaraknya, gunanya nanti untuk menghitung kembali berapa tebal paralel atau support atau ganjalnya yang akan kita gunakan untuk membubut eksentrik dengan cekam rahang 3 otomatis. Jadi sekalian saja job sheet ini kita gunakan nanti untuk menghitung ganjal atau paralel atau support, dan pada waktu kita membubut eksentrik dengan cekam rahang 3 itu pakai job sheet ini saja. Sekalian kita hitung dengan job sheet ini saja ya. Nah, untuk bisa menjawab soal pertanyaan seperti tadi dapat menggunakan rumus sebagai berikut. X sama dengan D besar per 2 kurangi kurung buka D kecil per 2 plus Y kurung tutup. Atau menggunakan rumus X sama dengan R besar. R besar itu radiusnya benda kerja utama itu ya. X sama dengan R besar min kurung buka R kecil plus Y kurung tutup. Keterangannya adalah X sama dengan jarak antara titik pusat D besar adalah diameter terbesar, atau tadi R besar itu adalah radius terbesar, radius benda yang utama, yang lingkaran utama yang besar itu. Kemudian D kecil sama dengan diameter terkecil atau diameter hasil eksentriknya itu, atau R kecil yaitu radius terkecil, radius lingkaran kecil, radius eksentriknya itu. Y adalah jarak titik bawah lingkaran kecil ke titik bawah lingkaran besar. Di situ sudah bisa ditunjukkan ya. Itu saya tunjukkan jelas dengan job sheet tadi. Ya, sudah jelas dengan job sheet tadi. D besar itu 52 mm. D kecil 23 mm. Kemudian pertanyaannya adalah Y. Y berapa? Y ya tinggal 30 mm jarak totalnya dikurangi 23 mm. Nah, jadi Y-nya adalah 7 mm. Jadi sekarang bisa kita masukkan ke rumus. Jadi jika kita terapkan dalam rumus untuk mencari jarak titik pusat benda utama dan jarak titik pusat benda itu setelah dieksentrik adalah X sama dengan R besar min kurung buka R kecil plus Y kurung tutup sama dengan 26 kurangi kurung buka 11,5 tambah 7 kurung tutup sama dengan 26 kurangi 18,5. Jadi setelah kita masukkan dengan rumus yang kedua itu, jaraknya adalah 7,5 mm. Itu kalau kita hitung dengan rumus yang pertama, itu jawabannya juga 7,5 mm sama. Ini cuma sekedar mengingatkan, itu ada dua rumus, yaitu rumus pertama dan kedua. Itu kalau untuk menghitung sama saja mau pilih yang pertama atau kedua bisa.
Saya tadi ambil yang gampang, ambil yang kedua saja. Perhitungannya gampang. Sekarang variabel kita untuk menghitung ganjalnya atau paralelnya atau supportnya pada saat kita membubut eksentrik dengan cekam rahang 3 otomatis, variabelnya sudah komplit. Itu jarak titik pusat kedua poros sudah ketemu, yaitu 7,5. Satu benda kerja tapi ada 2 poros, dan jaraknya kedua poros tersebut adalah 7,5. Yang atas itu adalah titik pusatnya benda kerja sebelum dieksentrik, dan yang bawah itu adalah titik pusatnya benda kerja setelah dieksentrik. Jadi ada 2 poros dalam satu benda kerja, jaraknya adalah 7,5. Maka berapa ganjal yang akan kita pakai, support atau paralel yang akan kita pakai, mari kita hitung bersama. Kita kembali ke rumus untuk menghitung tebal paralel atau support atau ganjal tadi yang akan kita pakai atau kita buat nanti. Rumusnya adalah X sama dengan E plus A, di mana A adalah salah satu variabel yang harus kita cari untuk dapat kita gunakan untuk menghitung berapakah tebal ganjal yang akan kita buat nanti. A sama dengan akar R kuadrat dikurangi kurung buka 0,086 kali E kurung tutup dikuadratkan dikurangi kurung buka R kecil min E kecil per 2 kurung tutup. Mari kita masukkan variabel-variabelnya. Nah, ini cara menghitungnya. X di situ adalah tebal support atau ganjal atau paralel. Rumusnya adalah X sama dengan E plus A. Yang saya garis merah itu E semua datanya E. Yang saya blok merah bukan garis merah. Lalu yang saya blok biru itu A semua ya, A semua. Sorry, hurufnya A itu belum saya biru-biru ya. Jadi E itu adalah jarak eksentrik titik pusat. Tadi awal sudah kita hitung adalah dapatnya 7,5 mm. Nah, sekarang kita tinggal hitung A-nya. Dengan rumus tadi sudah saya sampaikan, yaitu akar R kuadrat R kecil, akar R kecil kuadrat, R kecil itu artinya radius eksentriknya, bukan radius benda utamanya ya. Jadi radius yang diameternya kecil. Radius loh ya, bukan diameter tapi radius. Jadi setengahnya dari 23 itu ya, karena itu radius. Saya ulang, akar R kecil kuadrat dikurangi 0,086 kali E, jarak eksentrik titik pusat lagi, kurung tutup dikuadratkan, lalu dikurangi kurung buka R kecil dikurangi E kurangi 2. Dapatnya adalah 7,5 tambah 11,5 kuadrat di akar dikurangi 0,086 kali 7,5 dikuadratkan dikurangi kurung buka 11,5 kurangi 7,5 per 2 kurung tutup. X sama dengan 7,5 akar 11,5 kuadrat itu adalah 11,51 dikurangi 0,086 kali 7,5 dikuadratkan itu adalah 0,42 dikurangi 11,5 kurangi 7,5 bagi 2 kurung tutup itu adalah 7,75. Jadi X sama dengan 7,5 plus 11,51 kurangi 0,42 kurangi 7,75. Jadi X sama dengan 10,84 mm. Nah, itu ganjal yang harus kita buat untuk job sheet tersebut. Job sheet bubut eksentrik tersebut yang kita gunakan adalah cekam rahang 3 otomatis. Kita perlu ganjal dengan tebal 10,84 mm. Itu cara menghitungnya di atas sudah jelas sekali ya. Oke para peserta didik, itu materi hari ini. Untuk praktek teknik pembubutan eksentriknya nanti akan saya berikan contoh secara visual minggu depan. Yang penting hari ini kalian memahami rumus untuk menghitung jarak titik pusat eksentrik tadi dan menghitung berapa ganjal yang harus dibuat untuk pembubutan eksentrik di cekam rahang 3 otomatis. Yang penting perhitungannya itu. Nanti kalau prakteknya akan saya videokan di
minggu depan akan saya sampaikan pada kalian. Pahami dulu sekarang dua rumus yang ya agak sulit dipahami tadi, tapi saya berharap kalian sungguh bisa memahami itu, karena itu penting. Bubut eksentrik itu contoh benda kerjanya itu di bidang otomotif itu ada noken as ya. Noken as itu eksentrik, jadi penting bisa membubut eksentrik, itu adalah hal yang penting. Begitu para peserta didik, semoga kalian dapat memahaminya. Untuk hari ini saya cukupkan sekian, dan kalau ada yang tanya ada tugas nggak Pak? Nggak ada tugas. Tugasnya kalian memahami itu saja. Itu tadi teknik yang sangat penting di teknik pemesinan bubut. Teknik membubut eksentrik itu sangat penting. Kalau kalian bisa ya kalian bisa bubut noken as nantinya, bisa membuat salah satu komponen di bidang otomotif. Kalau kalian nggak bisa, nggak paham ya kalian nggak akan bisa bubut noken as atau alat-alat lain yang bentuknya eksentrik. Jadi silakan dipahami, hari ini tidak ada tugas. Selamat mengikuti PJJ selanjutnya di mata pelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Selamat pagi dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian bisa memahami dan materi ini bisa membuat kalian nantinya bisa bekerja dan mapan. Selamat pagi.